Selamat siang. Masih semangat ya? Masih. Ya, sekarang kita mau pembelajaran tanaman obat Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan memimpin berdoa teman-temannya. Terima kasih ya Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran lancar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran tanaman obat Indonesia, saya akan mengabsen dulu ya. Afifah Felinda ada? Hadir. Alvira? Hadir. Al-Zaimi? Hadir. Areta? Hadir. Asfia? Hadir. Cindy? Hadir. Edwina? Intan? Keila? Luki? Malika? Nada? Naila? Primada? Ada. Putri? Rama? Regita? Rica? Septiana? Sofi? Siva? Vidya terakhir. Ya, berarti hari ini nihil. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Ya. Sekarang kemarin kan sudah kita pelajari tentang identifikasi Simplesia rhizoma. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas tentang pembuatan Simplesia rhizoma. Apa saja contoh Simplesia rhizoma? Lengkuas, kunyit, kencur, terus kunci. Ya, ada temulawak, ada jahe, ada kunyit, ada kencur, ada lengkuas, ada temu ireng ya. Nah, kemudian nanti kita akan mempelajari bagaimana sih cara pengolahan Simplesia tersebut. Nah, untuk itu maka silakan. Ini ada sedikit tentang presentasi. Saya tampilkan dulu ya. Untuk yang belakang, apakah sudah jelas? Siap, jelas ya. Oke. Baik. Ini tentang pengolahan Simplesia. Ini ada gambar-gambar dari Simplesia, yaitu ada kayu manis dan ada jahe di situ. Nah, kemudian apa sih sebenarnya capaian pembelajarannya hari ini? Nah, capaian pembelajarannya seperti ini. Peserta didik mampu menjelaskan tentang jenis-jenis tanaman obat Indonesia atau Simplesia, fungsi empiris dan cara pengolahannya. Ya, paham? Terus kemudian capaian pembelajaran sudah, kemudian apalagi? Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini seperti ini. Setelah melakukan diskusi kelompok, dalam pembelajaran tentang pengolahan Simplesia rhizoma, peserta didik mampu mengklasifikasikan fungsi empiris dan cara pengolahan Simplesia dengan tepat. Ya, jadi diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian paham dan mengerti tentang cara pengolahan Simplesia. Oke?
Ya, oke. Kemudian, nah ini kita buat kesepakatan dulu, kesepakatan pembelajarannya dulu kayak mana sih gitu ya. Yang pertama ya, nah ini ya nanti akan ada materi singkat ya, penjelasan, pemaparan secara singkat materi pengolahan Simplesia. Terus kemudian nanti pemutaran video pengolahan Simplesia. Ya. Terus kemudian yang ketiga nanti kalian akan pembentukan kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian pemilihan tanaman obat jenis rizoma yang akan didiskusikan. Jadi nanti tiap-tiap kelompok akan memilih satu Simplesia yang akan didiskusikan ya, baik itu tentang cara pengolahan Simplesia dan segala macamnya. Paham? Nah, terus kemudian nanti akan ada pembagian LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Nanti semua diskusi, bahan-bahan diskusi dan pertanyaan materi semuanya ada di LKPD, didiskusikan secara berkelompok. Terus kemudian nanti akan ada penilaian. Nah ini penilaiannya nanti saya ambil dari diskusi hasil kerja kalian. Terus kemudian yang kedua dari presentasi kalian yang kalian lakukan di depan kelas. Kemudian nanti akan ada post test. Nah ya, post testnya tidak banyak, tapi akan ada post test ya. Nggak usah takut post testnya seperti apa, kan kita sudah belajar. Nanti yang post test pasti yang sudah keluar di pembelajaran tersebut ya. Terus kemudian yang terakhir ada refleksi peserta didik. Nanti bagaimana kesan-kesan kalian, terus kritik dan saran terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan. Bagaimana? Sepakat ya? Sepakat. Oke. Ada usul atau ide yang mau disampaikan, Luki? Ya silakan. Ya silakan. Ya, enggak apa-apa. Tetap yang kemarin enggak apa-apa ya. Ya. Boleh. Seperti itu boleh ya. Ya. Ya, sama-sama. Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Nah, ini untuk slide yang pertama ini. Nah, di sini ada, apakah kalian pernah mendengar tentang pengolahan Simplesia? Pernah? Apakah kalian pernah membuat Simplesia? Belum. Berarti pengolahan Simplesia itu yang seperti apa? Ya, siapa? Primada. Oh, Primada ya. Apa? Bukanlah Simplesia. Ya. Itu bukan seperti mengolah sesuatu akan menjadi seperti bahan obat. Oh ya, ya. Terus kemudian? Ya. Ya. Pengolahan Simplesia kan itu aku. Ya. Tanaman obat yang belum mengalami suatu pengolahan. Ya. Simplesia berarti yang diolah akan menjadi tanaman obat. Akan menjadi akan menjadi sediaan obat. Ya, betul. Ada yang lain lagi? Pengolahan Simplesia, misalnya kita mau mengolah Simplesia daun kumis kucing. Nah, bagaimana itu pengolahannya? Di apa dulu? Iya, dicuci dulu bisa. Kemudian dikeringkan dulu. Terus kemudian disortasi, perajangan. Terus kemudian pengeringan. Ya, oke. Nah, itu adalah sedikit gambaran tentang bagaimana pengolahan Simplesia. Nah, nanti setelah kita menentukan satu jenis tanaman rizoma yang akan kita olah, ya, baru kemudian kita membuat step-stepnya seperti itu. Apa saja sih yang harus diperhatikan dalam pengolahan Simplesia, khususnya untuk rizoma? Bagaimana suhunya? Bagaimana pengeringannya, apakah sinar matahari langsung ataukah pakai oven dan lain sebagainya ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya.
Nah, ini ada sedikit skema tentang pengolahan Syplesia. Ini di buku sudah ada, di literatur bisa browsing dan lain-lainnya. Ini yang pertama, satu, tumbuhan berkhasiat obat ya, yang kemarin kita lakukan budidaya itu sudah termasuk di situ. Terus kemudian ada step berikutnya yaitu tentang pengumpulan bahan baku. Kemudian ada segregasi masing-masing bagian, kemudian ada pengeringan, kemudian ini untuk apakah yang dilindungi cahaya matahari atau yang pakai oven langsung ya, baru kemudian nanti terakhir kita pulverasi. Tapi kalau kita hanya sampai ke perajangan, kalau pulverasi itu digiling Syplesianya, jadi dibikin serbuk Syplesia ya. Pernah lihat serbuk Syplesia ya, serbuknya? Pernah. Tapi kan selama ini masih bentuk rajangan ya. Ya, oke. Seperti ini nanti step-stepnya dalam pengolahan Syplesia. Kemudian ini juga sama seperti yang tadi skemanya. Hanya ini dipermudah, dipersingkat gitu ya. Ini dari mulai masa panen, kemudian ada sortasi basah, ada penguraian, ada pemotongan kecil-kecil atau perajangan, lalu kemudian ada pengeringan, kemudian ada pewadahan dan penyimpanan. Ya, sama. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum. Oke, lanjut ya. Nah, ini sedikit ada video cara pembuatan Syplesia ya. Sebentar ya. Saya ini kan dulu. Nah, ini. Dalam video ini, saya akan membahas tentang Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Novianti dengan NIM 200106052 dari kelompok 2B. Dalam video ini, saya akan membahas tentang pembuatan Syplesia dan serbuk Syplesia dari rimpang kencur, mulai dari tahap pengumpulan bahan segar sampai dengan penyimpanan. Kemudian diberi label dengan mencantumkan nama tanaman, nama latin, tanggal pembuatan, tanggal penyimpanan, berat Syplesia yang dihasilkan, dan lokasi Syplesia. Ya, itu tadi sedikit tentang pengolahan Syplesia. Ini nanti banyak kalian dapatkan, bisa browsing di internet ya, di YouTube dan lain-lainnya. Terus kemudian kegiatan berikutnya adalah saya slide out dulu ya. Tunggu. Saya slide out dulu. Nah, ini kegiatan berikutnya adalah pengerjaan LKPD ya, seperti yang saya bilang tadi. Terus kemudian di sini ada nama kelompok, nanti seperti yang kalian bentuk kelompoknya ada 1 sampai 5 orang. Terus kemudian ini adalah yang ada dalam LKPD nanti seperti ini. Yang pertama ada fase stimulus. Nanti kalian bisa mengakses link dan QR code-nya. Kemudian nanti fase yang kedua kalian harus mengidentifikasi masalah. Kemudian di situ ada masalah yang pertama, kemudian masalah yang kedua. Di situ nanti ada yang pertama tadi yang seperti saya bilang, menentukan salah satu Syplesia yang akan diolah yang mana ya. Terus kemudian baru kedua nanti menjawab tentang ini. Nah, ini nanti ada yang di video tadi, yang di video yang linknya yang tadi itu ada. Nanti bagaimana sih cara membedakan metode A dengan metode yang B, pengolahan pengeringan Syplesia secara matahari langsung ataupun dengan menggunakan oven gitu. Terus kemudian ini adalah permasalahannya di LKPD juga, nanti kalian bisa menjawab di sini sesuai dengan tempat jawaban. Terus kemudian ini ada 3 soal yang harus kalian selesaikan. Kemudian yang terakhir kalian presentasi LKPD-nya sesuai hasil diskusinya. Kemudian kita akan menarik kesimpulan bersama-sama ya.
Oke, baik. Sekian pemaparan tentang materinya. Sekarang kita lakukan untuk acara diskusi kelompok. Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Kelompok 1, apa pilihannya? Jahe. Oke, kelompok lengkuas ya, boleh. Terus kelompok 3. Oh, kelompok 3 apa? Ini lengkuas sudah. Ya. Ya. Jahe boleh. Oh ya, jahe. Oh ya, kencur boleh. Terus yang ini? Ya, kunci. Ya, boleh. Sudah, silakan didiskusikan. Ya, silakan. Apa? Dan Simplisia kan ada yang temukan dari zaman dahulu kan. Kenapa? Karena manuver itu khasiatnya kan ada yang temukan. Ya. Nah itu kan dulu kan sangat minim teknologi Bu. Ya. Nah, cara penemuan khasiatnya itu gimana pada masa itu? Kalau penemuan zaman dulu itu ya secara empiris gitu, secara turun temurun berdasarkan perkataan dari orang ke orang. Oh, ternyata kunyit itu berkhasiat sebagai misalnya untuk pereda nyeri dalam head gitu ya. Nah, itu bisa nanti dari orang ke orang ke orang. Oh ya, ternyata memang bisa kunyit itu dipakai untuk pereda nyeri dalam menstruasi kayak gitu. Jadi ada yang orang bilang itu orang dibuat penelitian itu. Iya. Oh, kayak gitu ya. Kalau lengkuas kita minum ya nggak apa ya, nggak estetik ya. Ya, kalau dia lebih ke penggunaan sebagai anti fungi, nah dia berarti bersifat topikal gitu. Biasanya nanti akan muncul produk salep lengkuas gitu ya. Ya, setiap peserta didik akan ada pendapatnya masing-masing. Silakan menuliskan pendapatnya masing-masing tentang simplesianya. Ya. Di sini aja di lembar LKPD-nya ya. Menurut pendapatnya kelompok ini lebih bagus mana, yang cara di oven apa pakai sinar matahari? Pakai sinar matahari. Menurut kalian yang lebih bagus? Ya wes. Sekarang pakai sinar matahari tersebut apakah bisa dapat meminimalisir proses pertumbuhan jamurnya? Tuh. Kelompok 1? Sudah? Ya. Silakan untuk kelompok 1 berdiri, dipresentasikan kelompoknya. Ya, ini mohon didengarkan ada presentasi dari kelompok 1. Luki duduk dulu, Luki. Sudah ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan Simplisia tanaman jahe. 2. Meredakan nyeri. 3. Mengendalikan kadar gula. Ya. Yang kencang suaranya. Yaitu ikan jahe. Kelompok pemilihan bahan untuk mendapatkan hasil panen yang optimal harus mendapatkan syarat-syarat tumbuh yang dibutuhkan tanaman jahe. Apabila jahe sudah cukup tua, jahe siap dipanen dengan ciri warna daun berubah dari hijau menjadi kuning. Ya, nanti tetapi ketika penyucian dilakukan dengan air bersih, jika perlu disemprot dengan air bertekanan tinggi. Amati air bilasannya, dan jika masih terlihat kotor, lakukan membilas sekali atau 2 kali lagi. Hindari pencucian yang terlalu lama agar kualitas dan senyawa aktif yang terkandung tidak larut dalam air. Sudah, ya. Berarti kesimpulannya untuk pengolahan Simplisia rhizoma yaitu jahe adalah
Berarti satu ya proses pemilihannya. Ya silakan proses pemilihannya bagaimana? Di pertanyaannya itu. Ya ini ya jadi kesimpulannya ya untuk pengumpulan bahannya. Bagaimana untuk pengumpulan bahannya? Waktu panen apabila jahe sudah cukup tua ya. Tandanya jahe tua itu bagaimana? Warna daun berwarna. Ya, tuh. Terus kemudian untuk sortasi basahnya ya, terus kemudian untuk proses pencuciannya, ya pencuciannya harus menggunakan ya, kalau perlu pakai air mengalir ya. Terus kemudian untuk proses perajangannya dilakukan dengan ketebalan berapa? 2 sampai 3 mm. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk pengepakan dan penyimpanan, disimpan di wadah tertutup baik ya. Oke. Ya sudah, silakan berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya sudah, silakan boleh diakhiri. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Dari Terima kasih atas perhatian kelompok. teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak. Nama saya Firman dari Agama. Nama saya Bina Dul Maulia. Nama saya Safiul Aisyah. Nama saya Sinta. Mari kita bersama. Ya, Saya ingin bertanya cara pengeringan Simplisia kunyit menggunakan apa saja cara pengeringannya? cara pengeringan Simplisia. Dalam pengeringan Simplisia kunyit dapat dilakukan dengan cara yaitu dijemur sinar matahari dan di oven. Yang di oven itu berapa suhunya? 110 Suhu pengopenan 196 derajat. Selama berapa hari? selama 2 sampai 3 hari. Berapa? Kalau pakai 100 derajat Ya. 5 jam. Kalau pakai 110 derajat 5 jam. Ya. Ya. 3 hari. Ya. Oke. Berarti kesimpulannya pengolahan kunyit dilakukan pengolahan kunyit dengan 8 cara yang telah saya sampaikan. ya. Oke, baik. Setelah kita melakukan pendalaman materi dan diskusi kelompok, setelah kita juga mengetahui kesimpulan dari masing-masing pemilihan Simplisia yang akan digunakan dalam pengolahan Simplisia, yaitu kelompok 1 Simplesianya apa tadi? Jahe. Kemudian kelompok 2 Simplesianya apa? Kunyit. Kelompok 2 lengkuas. Kemudian kelompok 3 kencur. Kelompok 4 kunyit. Ya, masing-masing punya kesimpulan sendiri-sendiri tadi bahwa paling yang utama adalah dalam pengolahan Simplisia perlu diperhatikan dari pengolahan bahan, dari mulai pengambilan bahan, kemudian sortasi basah,
kemudian pencucian, ya, kemudian apalagi perajangan, kemudian pengeringan, ya, sortasi kering, kemudian pengemasan, penyimpanan. Ya, untuk masing-masing simplesia punya kekhasan dan kekarakteristikan sendiri-sendiri. Untuk jahe tadi harus dikeringkan, idealnya dengan suhu berapa? 110, ya. Terus kemudian untuk kencur juga sama, untuk laos dan atau lengkuas juga sama. Ya, itu tadi sudah dibuat kesimpulan secara masing-masing kelompok, ya. Untuk selanjutnya sesuai dengan kesepakatan pembelajaran akan ada mengerjakan post test, ya. Post testnya sesuai yang tadi kalian lakukan, gitu ya. Ya, sudah. Kalau sudah, kita kumpulkan hasilnya. Sudah. Iya, ayo, sudah, ayo. Terus, yang ini sudah apa belum? Sini. Dah. Oke, dah. Ya. Ya. Wes, sudah? Sudah. Untuk post testnya sudah kita kerjakan. Kemudian sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran, ya. Apa kira-kira yang dapat kalian petik dari hasil pembelajaran ini? Cara pembuatan simplesia, terus kemudian suhu yang digunakan, cara pengolahan, betul, cara pengambilan bahan, boleh. Terus kemudian untuk pelajaran ini bagaimana perasaan kalian? Seru. Kalau ada yang tidak senang di bagian manakahnya, atau kalau tidak ada yang jelas atau belum jelas di materi bagian yang manakah? Yang bagian mana? Suhunya, ya. Mungkin ya itu ya, untuk suhu itu memang perlu kajian literatur yang banyak. Jadi bahan bacaan perlu diperbanyak. Misalnya kalau jahe, ya bahan bacaannya, literaturnya ya tentang jahe semuanya itu diperbanyakin, ya. Karena mungkin untuk kajian literaturnya kurang, jadi mungkin agak bingung di masalah penentuan suhu pengolahan simplesiamu, gitu ya. Terus kemudian itu lagi ada lagi yang menyenangkan dari ini, apalagi bab yang mana? Semuanya? Iya, oke. Oke, terima kasih. Demikian hasil pembelajaran yang kita lakukan, ya. Untuk mengakhirinya, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Siapa? Sebelum mengakhiri pelajaran yang telah kita lakukan, banyak doa agar bermanfaat dalam pelajaran dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'alam tadihi fardun ayya indah jadi ilaihi walatus sini ya Rabbal Alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Silakan keluar, pulang, langsung pulang ya, jangan mampir-mampir. Jaga diri kalian, jaga kesehatan selalu ya. Oke, baik, terima kasih untuk kerjasamanya. Silakan.